Katanya pro demokrasi, tapi teriak bubarin DPR. Aduh. Belakangan ini ramai suara-suara yang teriak bubarin DPR, bahkan ada demonya kemarin. Padahal lucunya mereka ini juga teriak hidup demokrasi. Loh, gimana ceritanya mau demokrasi tapi DPR dibubarin? Itu sama aja kayak lu pengen makan nasi padang, tapi lauknya dibuang semua. Pertanyaan sederhana saya nih, kalau DPR dibubarin, siapa yang akan menyalurkan suara rakyat di sistem demokrasi kita? Mari kita bahas. Pertama, soal legitimasi hukum. Dalam UUD 1945, pasal 20 ayat 1 jelas disebut DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, tanpa DPR, fungsi legislasi itu mandek. Undang-undang nggak bisa dibentuk hanya lewat eksekutif. Sampai sini paham? Kalau nggak paham, lanjut yang kedua, soal fakta sistem. Demokrasi di Indonesia itu berdiri di atas trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketiganya saling mengawasi. Kalau DPR hilang, kekuasaan eksekutif bisa jadi absolut. Tahu absolut nggak? Nggak tahu, belajar. Ketiga, soal dasar konstitusi. Pasal 20A Undang-Undang 1945 kasih DPR 3 fungsi. Legislasi, anggaran, pengawasan. Disinilah suara rakyat disalurkan, APBN dibahas, dan pemerintah diawasi agar nggak sewenang-wenang. Kalau lo merasa nggak diwakilkan, jangan-jangan lo sendiri nggak pernah hadir ketika DPR reses. Keempat, kedekatan dengan rakyat. Lewat DPR, aspirasi rakyat bisa diperjuangkan. Dari kesejahteraan guru, keadilan bagi hakim, sampai penghargaan buat pekerja seni, dan banyak lagi lainnya. Itu ada komisi-komisinya. Nggak paham komisinya juga? Coba dipelajari lagi. Kalau DPR nggak ada, siapa yang bawa isu-isu itu ke meja negara? Masa saya? 5. Realitas kebijakannya. Memang nggak semua kebijakan ditentukan DPR, tapi APBN, UU, ratifikasi, perjanjian internasional, semua butuh DPR, bos. Tanpa itu, negara jalan tanpa rem alias remnya blong. Dan yang terakhir nih, saya pengen bilang, di UUD 1945 itu tegas, tanpa DPR, demokrasi kita pincang. Karena DPR bukan sekedar lembaga negara, tapi pilar utama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Jadi orang yang teriak bubarin DPR, bubarin DPR, sambil bawa nama demokrasi, sebenarnya nggak ngerti sistem demokrasi kita. Cuma yang penting teriak, tapi akalnya nggak dipakai. Kalau DPR hilang, yang ada bukan demokrasi, tapi otoritarianisme yang mereka sendiri bakal teriak-teriak lawan. DPR memang sering dikritik, bahkan sering bikin kita gregetan. Saya juga termasuk yang nggak suka kok. Tenang aja. Tapi ingat, solusi dari DPR yang buruk itu bukan DPR-nya yang dibubarkan, bukan lumbungnya yang dihancurkan, tapi perbaiki, dikawal, dan pilih yang benar. Itu semua ada mekanismenya, kawan. Karena tanpa DPR, demokrasi Indonesia benar-benar pincang. Gimana menurut Ngana?